Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, gelombang udara bergulung, dan cahaya kemasan menyilaukan meledak, langsung menutupi separuh langit. 4 sinar cahaya ungu kemasan keluar dari singgasana, dan dengan cepat mengembang di udara, dan berubah menjadi segel ungu kemasan yang berukuran beberapa kaki. 4 segel terjebak, kunci surgawi, Cuguangseng memegang tangannya, dan 4 segel emas ungu tiba-tiba meledak, dan aliran deras melonjak keluar darinya, melonjak di belakangnya seperti lautan emas ungu. Saat berikutnya, lautan ungu kemasan terbelah, dan rantai ungu kemasan terlepas darinya, membungkus pria itu. Wajah pria itu pucat, dan matanya penuh ketakutan saat dia menatap rantai ungu dan emas itu. Mengapa serangan mental anak ini begitu kuat? Pergi, teriak pria itu dengan keras. Dia memegang belati itu erat-erat, lalu menebas keras rantai emas ungu. Suara benturan emas dan besi terdengar, dan rantai emas ungu bergetar, dan cahaya menyilaukan meledak langsung menyatukan belati di tangan pria itu. Ah, saat berikutnya, tanpa halangan belati, rantai emas ungu itu melesat dengan cepat, melewati tulang selangkangan bahu pria itu, meninggalkan bekas darah. Rantai emas ungu lainnya keluar dan melewati tulang selangkangan pria itu. Dalam sekejap, wajah pria itu langsung berubah dan rasa sakit yang hebat menyerbu pikirannya, hampir membuatnya pingsan. Yang lebih membuatnya takut adalah rantai emas ungu ini, sepertinya memiliki semacam kekuatan penyegelan, membatasi semua kekuatan di tubuhnya. Bisakah kita bicara sekarang? Cuguangseng menatap pria itu dengan niat membunuh di matanya. Saat dia berbicara, rantai emas ungu melesat keluar, melingkari tubuh pria itu seperti ular panjang, menghalangi semua perlawanannya. Melihat tidak ada tempat untuk melarikan diri, ekspresi kegilaan tiba-tiba muncul di pupil mata pria itu. Matanya yang menatap Cuguangseng dipenuhi dengan cahaya yang sangat jahat. Bajingan kecil, jika kamu menyinggung tuanku, kamu pasti akan mati. Hahaha. Suara dingin itu jatuh, dan pria itu tertawa berbahak-bahak. Wajahnya langsung berubah. Buruk. Ekspresi Cuguangseng berubah karena terkejut. Orang ini sebenarnya menggunakan semacam metode rahasia untuk secara langsung menerobos belenggu kunci jebakan surgawi dan menghancurkan dirinya sendiri. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba mundur dan muncul di singgasana ungu emas. Rantai emas ungu ditarik olehnya, membentuk pelindung rantai untuk melindungi tubuhnya. Saat dia selesai melakukan ini, tubuh pria itu meledak berkeping-keping, dan gelombang kecut yang sangat dahsyat mengamuk, meliputi area yang jaraknya ribuan kaki. Bangunan-bangunan runtuh satu demi satu di bawah gelombang kecut yang mengamuk. Jika bukan karena orang-orang di kota saat ini, mereka semua akan tergegas mengunjungi ibu kota kekaisaran. Saya khawatir ribuan orang akan terbunuh atau terluka hanya dalam satu pukulan. Setelah waktu yang lama, kekuatan kekerasan berangsur-angsur menghilang, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Rantai ungu dan emas yang melindungi tubuh Cuguangseng semuanya hancur saat ini, memperlihatkan bagian dalam Cuguangseng. Wajah Cuguangseng memerah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan bekas jantung berdebar yang tersisa di matanya. Orang yang begitu kejam, bahkan jika dia bertarung sampai pada titik kehancuran dirinya sendiri, dia tidak memiliki alasan apapun untuk mengancam pangeran ketujuh. Cuguangseng menyekat darah dari sudut mulutnya dan mengerahkan pandangannya ke lubang yang dalam. Ekspresinya tidak berubah. Penghancuran diri dari seorang praktisi puncak Rana Jiuding begitu menakutkan,
sehingga dia masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan pikirannya, lalu berbalik dan menjauh kejauhan tanpa berhenti. Sekarang tinggal kurang dari setengah jam sebelum permukaan pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran, dan dia harus bergegas ke sana secepat mungkin. Pada saat yang sama, di istana ibu kota kekaisaran, banyak orang mengarahkan pandangan mereka ke kejauhan. Disitulah Chu Kuang-Sheng bertarung sengit dengan pria itu. Siapa yang berani bertarung di ibu kota kekaisaran? Ekspresi beberapa orang berubah, dan mereka berkata dengan pada mereka semua. Bailo dan yang lainnya juga terlihat kaget. Di sini, di ibu kota kekaisaran, sebenarnya ada orang yang begitu lancang. Liu Fei mengerutkan kening. Entah kenapa, dia selalu merasa samar-samar bahwa pertarungan sengit ini ada hubungannya dengan Chu Kuang-Sheng. Dibandingkan dengan dia, ketika fluktuasi yang sangat hebat datang, wajah Pangeran Ketujuh tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. Anak ini akhirnya mati, katanya dengan wajah gembira. Tidak heran dia berpikir begitu, karena dia tahu kekuatan pembunuh yang dia kirim. Bahkan praktisi puncak Rana Jiuding terkuat pun tidak tahu berapa banyak yang jatuh ke tangan pembunuh tersebut. Pangeran Ketujuh, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Mata Bailo yang kerut tiba-tiba berkilat. Bailo, jangan bicara omong kosong. Pangeran Ketujuh berkata dengan dingin, dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata ini, Liu Fei juga memiliki tatapan dingin di matanya yang cantik. Mungkinkah Kuang-Sheng tidak datang ke sini terlalu lama karena pria ini? Aku akan pergi melihatnya. Dia mengatakan ini dan hendak pergi. Pada saat ini, suara angin bertiup terdengar, dan sesosok tubuh muda terlihat bergegas ke kejauhan, dan akhirnya muncul di langit di atas alun-alun. Kuang-Sheng, kata Liu Fei dengan wajah bahagia. Pada saat ini, seluruh tubuh Chu Kuang-Sheng berlumuran darah, udara dingin yang keluar dari tubuhnya. Pangeran Ketujuh, trik yang sangat bagus. Dia menatap Pangeran Ketujuh dengan ekspresi dingin. Kenapa kamu tidak mati? Pangeran Ketujuh tampak kaget dan berkata tidak percaya. Menurutnya, dengan tindakan orang itu, Chu Kuang-Sheng seharusnya sudah mati saat ini. Saya cukup beruntung bisa melarikan diri dengan selamat. Sepertinya saya mengecewakan Pangeran Ketujuh, kata Chu Kuang-Sheng sambil tersenyum dingin. Kamu pria yang sangat beruntung. Kamu bahkan bisa melarikan diri dengan selamat. Pangeran Ketujuh menggertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi yang sangat tidak mau. Dia jelas menganggap paruh pertama kalimat Chu Kuang-Sheng sebagai kebenaran. Ketika kompetisi pel ibu kota kekaisaran sudah berakhir, dan aku akan mendapatkan semua ini kembali, kata Chu Kuang-Sheng dingin. Kamu harus hidup sampai saat itu, Pangeran Ketujuh mencibir. Benarkah? Chu Kuang-Sheng tersenyum acuh tak acuh, lalu jatuh dari langit dan muncul di depan Liu Fei. Benarkah pria yang menyentuhmu? Liu Fei dengan ekspresi serius bertanya di wajahnya yang cantik. Saat dia berbicara, Bailo juga berjalan mendekat dan menatap Chu Kuang-Sheng dengan mata bertanya-tanya. Chu Kuang-Sheng mengangguk dan berkata, saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Mendengar ini, Liu Fei menggigit gigi beraknya dan langsung terdiam. Tapi tangan gioknya perlahan terkepal dan matanya yang selalu menawan, memancarkan niat yang membunuh. Di matanya, Chu Kuang-Sheng lebih penting dari nyawanya sendiri. Pangeran Ketujuh ini berani menyentuh laki-lakinya. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Pada saat ini, sebuah tangan besar menutupi kepalan tangan Liu Fei, menyebabkan niat membunuh di dalam matanya perlahan memudar. Dia mendongak dan melihat senyum lembut itu. Chu Kuang-Sheng tersenyum lembut saat berkata, pertimbangkan pikiranmu pada pertemuan alkimia ibu kota kekaisaran. Slayer, jangan khawatir.
Kapan laki-lakimu akan berhenti menyimpan dendam? Di akhir kata-katanya, suaranya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Karena pangeran ketujuh ini terlalu agresif, biarkan dia melihat apa artinya menjadi gila. Tepat ketika Cu Kuangseng memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hatinya, beberapa hembusan angin terdengar dari langit yang jauh, dan kemudian gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti langit di atas alun-alun. Itu pangeran tertua dan yang lainnya, seru seseorang sambil melihat ke langit. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi mendidih. Banyak orang bergegas untuk melihat, dan melihat tiga sosok muda di atas alun-alun. Mata semua orang dipenuhi kegembiraan. Ketiga orang ini adalah sosok yang benar-benar arogan di seluruh kerajaan Shenlong, dan para jenius biasa akan dikalahkan di depannya dengan mudah. Pangeran tertua, pangeran ketiga, dan pangeran kelima. Bailo memandang tiga sosok muda di langit, dan ekspresinya berubah. Bakat mental ketiga orang ini sangat luar biasa. Bahkan jika kita melihat seluruh kekaisaran Shenlong, tidak banyak orang yang bisa membandingkannya. Mendengar seruan Bailo, Cu Kuangseng segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Ekspresinya tiba-tiba meredup. Matanya langsung tertuju pada pria di tengah. Pria itu mengenakan gaun ungu dan emas, memancarkan aura bangsawan. Meski penampilannya tidak mencolok, namun cukup menarik perhatian kebanyakan orang. Orang ini sebenarnya juga mengikuti jalur kultivasi ganda, kata Cu Kuangseng dengan tatapan aneh di matanya. Dia merasakan fluktuasi kekuatan mental dan spasial yang cukup kuat dari pria berkemeja ungu. Tingkat kehalusannya membuatnya takut. Orang ini seharusnya adalah pangeran tertua dari keluarga kerajaan Shenlong, kan? Pada saat ini, pria berkemeja ungu seperti memperhatikan perhatiannya dan segera mengalihkan pandangannya ke bawah. Tatapan bertemu di atas udara. Orang ini adalah murid dari Tian Yuan, Cu Kuangseng, kan? Pria berkemeja ungu tersenyum tipis dan berkata pada pemuda berpakaian biru di sampingnya. Saudara pangeran benar, orang ini adalah Cu Kuangseng. Pemuda berbaju biru berkata sambil tersenyum. Menurut apa yang dikatakan paman kaisar ketiga, orang ini bertahan di bawah puncak pemurnian ilahi selama lebih dari 5 jam. Itu hanya tipuan. Bagaimana bisa membandingkan dengan kakak pangeran agung? Kata pria berkemeja putih lainnya dan sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, pria itu tersenyum tipis. Dia melihat ke kejauhan dan berbisik. Mereka datang. Begitu kata-kata ini keluar, baik pria berbaju putih maupun pria berbaju biru memadatkan ekspresinya, dan ekspresi mereka menjadi lebih siap. Orang-orang di bawah juga menyadari ketidaknormalan tersebut. Mereka segera melihat ke atas, terkejut karena menemukan bawah pada saat ini. 5 orang muda yang mengenakan pakaian aneh muncul di alun-alun. Pemimpin rombongannya memasang wajah dingin, dan di sela-sela matanya tampak ada embun beku yang tidak bisa larut. Orang ini adalah murid dan Wusong yang paling menonjol, dan Ling Tian. Setelah mendengar 3 kata ini, ekspresi Cu Kuangseng sedikit memadat. Dia menatap pemuda dengan wajah tegas, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Rasa penindasan yang diberikan orang ini padanya sebenarnya lebih kuat daripada pangeran tertua. Dikatakan bahwa begitu orang ini lahir, dia menyebabkan fenomena aneh di dunia dan mengejutkan seluruh dan Wusong. Dan ketika Danleti yang berusia 10 tahun, dia berhasil menggunakan bakatnya yang luar biasa dalam alkimia dan menyempurnakan pil kelas 1. Setelah mendengar ini, wajah Cu Kuangseng dipenuhi dengan emosi. Bahkan beberapa alkemis berbakat harus berusia lebih dari 16 tahun sebelum mereka dapat mencoba menyempurnakan pil kelas 1. Namun pemuda bernama Dan Lintian ini menyempurnakan pil kelas 1 ketika dia berusia 10 tahun.
Orang ini akan menjadi musuh yang sangat kuat. Mendengar ini, Bailo tersenyum tipis. Dengan keterampilan alkimia orang ini, saya khawatir. Bahkan beberapa tetua dan Wuzong tidak dapat menandinginya. Chu Guangsheng mengangguk. Dapat melampaui generasi senior juga sangat normal. Saat mereka berdiskusi, dan Ling Tian maju selangkah. Dia menatap pangeran tertua dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum. Keluarga kerajaan Shenlong, Anda tidak hanya akan mengirim Anda bertiga begitu saja kan? Khususnya, kalian generasi muda kekaisaran Shenlong benar-benar mengkhawatirkan. Meski suaranya sangat lembut, ejekan dalam kata-katanya sangat terdengar jelas. Orang ini mengejek kekaisaran Shenlong mereka karena bakat yang menurun dan tidak ada penerusnya. Wajah pangeran tertua berubah muram. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, tolong muncul." Pangeran ketujuh melintas dan melihat muncul di langit. Dia mengangkupkan tangan ke arah pangeran tertua dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah dan Ling Tian. "Aku pergi dulu." Chu Guangsheng menginjak tanah dengan telapak kakinya. Dan seketika dia naik ke langit dan muncul di atas alun-alun. Apakah ini dua orang yang tersisa? Dan Ling Tian melirik Chu Guangsheng dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan keras. Pemuda seperti itu sebenarnya dikirim untuk menebus kerugian. Tampaknya kekaisaran Shenlong Anda benar-benar tidak memiliki orang lain. Setelah mengatakan ini, ekspresi Chu Guangsheng tidak berubah. Dia melirik Dan Ling Tian dan berkata dengan tenang, "Apakah orang-orang dari Dan Wuzong semuanya berdasarkan usia mereka? Jika demikian, mengapa Anda tidak mundur dan membiarkan generasi tua di sekte tersebut untuk maju?" Pemandangan itu tiba-tiba menjadi padat. Banyak orang memandang Chu Guangsheng dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mulut orang ini terlalu beracun. Sebuah kata yang tidak asin atau hambar bisa membuat Dan Wuzong tidak berguna. Pangeran tertua dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Orang ini pandai memblokir orang. Pamer. Dibandingkan dengan mereka, pangeran ketujuh tampak murung dan diam-diam mencibir. Saat ini, wajah orang-orang di Dan Wuzong telah berubah total, terutama Dan Ling Tian. Orang-orang yang berlidah tajam. Mungkinkah di antara generasi muda kekaisaran Shenlong, hanya kamu yang bisa memamerkan perkataannya? Kamu akan tahu setelah kamu mencoba, kata Chu Guangsheng ringan. Terlalu malas untuk terus berdebat dengannya. Saat Dan Ling Tian hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar alun-alun. Hahaha, seperti yang diharapkan dari orang yang direkomendasikan oleh Raja Ironwood. Bagus sekali, Anda begitu berani. Tawa keras terdengar dari kejauhan, bergemuruh dan bergema di atas alun-alun. Untuk sesaat, semua orang terkejut saat merasakan aliran kekuatan di tubuh mereka menjadi jauh lebih lambat. Sepertinya sedang ditekan oleh aura mengerikan. Lihat rajaku, di atas langit atas alun-alun, semua orang berlutut dan berteriak dengan ekspresi yang sangat hormat. Chu Guangsheng mendongak dan melihat seorang pria parubaya datang dari kejauhan dan muncul di atas alun-alun. Pria itu mengenakan jubah ungu dan emas, dan wajahnya yang tampak kasar, memancarkan aura keagungan seorang yang telah lama menduduki posisi tinggi. Dia melihat sekeliling ke bawah, dan setiap orang yang bersentuhan dengan matanya, tanpa sadar akan membungkuk untuk menunjukkan kekaguman mereka. Apakah orang ini penguasa kekaisaran Shenlong? Kaisar Long Tian? Chu Guangsheng bergumam dengan ekspresi terkejut. Terima kasih.